Aku yakin kita semua pasti pernah lagi ada saat dimana kita malam-malam gak bisa tidur dan kita ngeliatin live stream. Karena sekarang tuh live stream ada banyak banget di semua platform media sosial. Di Shopee, di Instagram, di TikTok, kalian tuh bisa ngeliat live stream. Nah, live stream itu juga macam-macam. Ada yang lagi mukbang, ada yang lagi ASMR, ada yang lagi nyanyi, atau ada yang lagi jualan. Ini yang sering aku tonton sebenarnya. Nah, aku tuh yakin gak cuma aku yang sering melakukan ini. Karena kalian pasti pernah gak sih malam-malam gabut terus ngapain? Lihat live. Iya dong. Nah, tapi pernah gak sih kalian kebayang misalnya kalian lagi masuk ke salah satu room live stream. Dan live streamnya terlihat biasa aja. Tapi ternyata di live stream tersebut kalian melihat detik-detik seseorang kehilangan nyawanya. Nah, hari ini video aku membahas 3 kasus pembunuhan atau kematian yang terekam oleh live stream. Nah, penasaran kan? Jadi jangan lupa pantengin video ini sampai habis. Hai guys, balik lagi di channel Nay. Hari ini Nay mau bahas salah satu kasus pembunuhan yang terekam di live streaming dari Indonesia. Kejadian ini pada akhir 2024 kemarin, di mana ada seorang suami yang tega menikam istrinya di Sumatera Utara ketika istrinya lagi live streaming Facebook. Dan ada juga kasus serupa yang terjadi di Thailand dan di Texas. Nah, by the way, kalau kalian suka kasus-kasus sejenis seperti ini, kalian bisa langsung subscribe channelku karena aku akan update tiap minggu mengenai kasus-kasus seperti ini atau cerita-cerita seperti ini. Jangan lupa kalian like dan share juga supaya aku makin semangat bikin videonya. Nah, langsung aja kita akan masuk ke videonya. Mari kita mulai. Pada malam 2 November 2024 terjadi tragedi memilukan di Dusun 8 Potean, Desa Sukadamai, Kecamatan Seibamban, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang suami bernama Agus Herbin Tambun berusia 47 tahun dengan kejam menikam istrinya Hertalina Simanjuntak berusia 46 tahun. Saat itu sang istri sedang asik bernyanyi dengan adiknya Nani Royana Simanjuntak berusia 37 tahun. Mereka live di Facebook menggunakan akun Hertalina dan mereka bersama menyanyikan lagu rohani. Menurut adik perempuannya, kegiatan itu biasa mereka lakukan ketika sedang senggang. Nah, waktu mereka lagi asik bernyanyi di depan kamera, suami Hertalina si Agus tiba-tiba muncul dari arah belakang. Agus mengambil pisau yang biasa digunakan untuk mengupas jeruk yang ada di meja dan langsung menikam Hertalina sebanyak 5 kali. Dia menusuk Hertalina di perut, payudara, dan di tangan sebelah kirinya. Dan kejadian itu cepet banget. Adik Hertalina yang berada di sampingnya saat itu langsung berteriak histeris melihat kejadian tersebut. Keluarga yang berada di lokasi tentu saja langsung berusaha menolong korban dan menghentikan aksi Agus. Adik-adiknya sempat membawa Hertalina ke klinik terdekat menggunakan becak, di mana saat itu Hertalina masih bertahan namun terlihat begitu kesakitan. Nah, begitu tiba di klinik, luka-lukanya diperban, tapi sayangnya petugas klinik menyatakan mereka tak mampu menyelamatkan Hertalina. Akhirnya Hertalina harus dirujuk ke rumah sakit. Hertalina pun kemudian dilarikan ke rumah sakit Chevani di tebing tinggi, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Sedikit latar belakang, jadi diketahui Agus dan Hertalina itu baru menikah sekitar 1 tahun pada September 2023. Nah, sebelumnya masing-masing dari mereka tuh sudah pernah menikah. Hertalina sudah menikah 2 kali sebelumnya dan memiliki 3 anak dari pernikahan pertamanya. Di pernikahan keduanya dia tidak dikaruniai anak. Nah, dalam kesehariannya Agus tuh diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan sering disebut sebagai mokondo atau disebut juga pengangguran yang hanya makan dan tidur. Sementara itu, Hertalina diketahui membuka jasa pengobatan tradisional dan juga bekerja sebagai petani. Hertalina dan suami ini tinggal di rumah milik keluarga Hertalina, di mana rumah tersebut dibangun bersebelahan dengan rumah orang tuanya Hertalina, sehingga mereka tuh tinggal dekat dengan keluarga besar sang istri. Nah, menurut pengakuan keluarga sang istri, mereka tuh sering kali melihat Agus meminta uang kepada Hertalina dan mereka tuh merasa Agus ini tuh hanya menjadikan kakak mereka nih ya sebagai ATM berjalan dia. Nah, balik lagi setelah melakukan penikaman, Agus tuh melarikan diri dari lokasi kejadian. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Agus kurang dari 24 jam setelah kejadian. Tepatnya pada Minggu pagi 3 November 2024 di rumah kerabatnya di Dusun 2, Desa Pon, Kecamatan Seibamban. Dalam pemeriksaan, Agus tuh mengaku bahwa rasa cemburu menjadi pemicu kejadian ini. Dia menduga istrinya masih berhubungan dengan mantan suaminya karena teman si Agus, jadi temannya nih ya, bukan Agus sendiri, itu pernah melihat sang istri berboncengan dengan mantan suaminya. Tapi selain itu tidak ditemukan bukti lain seperti chat atau telepon tuh nggak ada. Dan hal ini pun juga ditepis oleh pihak keluarga Hertalina yang mengatakan itu cuma akal-akalan si Agus saja untuk membenarkan perbuatannya. Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa ia tuh merasa tersinggung karena merasa dirinya tidak dihargai oleh istri. Dimana berdasarkan pengakuan Agus, dalam pernikahannya selama 1 tahun mereka tuh banyak bertengkar. Kemudian saat bertengkar, sang istri ini mengeluarkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Hal ini semakin memperparah kondisi emosionalnya sebelum insiden terjadi. Nah, itu tadi alasan si Agus
mengenai motif dia ya. Tapi menurut keluarga lain lagi. Jadi dari pihak keluarga tuh mengatakan sebelum insiden penikaman ini tidak ada pertengkaran besar atau tanda-tanda KDRT di antara Agus dan Hertalina. Hubungan mereka tuh tampak normal meskipun Agus tuh diketahui ya, kata keluarganya tuh tidak terlalu berbaur sama mereka. Namun sekitar 1 atau 2 minggu sebelum kejadian, Hertalina tuh pernah curhat kepada keluarganya bahwa suaminya tuh mengatakan ingin meminum darah orang di rumah ini. Yang saat itu dianggap sebagai ucapan yang angin lalu aja gitu, kayak bercanda nih laki gue. Nah, kok kalian lebih percaya mana? Pernyataan Agus atau pihak keluarga? Karena diketahui mereka ini kan tinggal dekat dengan pihak keluarga ya. Jadi dekat sama keluarga sang istri tuh. Lanjut lagi ya. Saat ini Agus tuh telah ditahan dan dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman 7 hingga 15 tahun penjara. Proses hukumnya masih berjalan dan belum ada vonis yang dijatuhkan. Saat ini Agus berada dalam tahanan dan menunggu proses persidangan. Agus menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan mengaku tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya. Ini tuh ngeri banget. Coba bayangin kalian ada di posisi adiknya Hertalina yang di sampingnya, yang lihat langsung sang kakak ditusuk oleh suaminya sendiri. Itu ngeri banget gak sih? Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nah, setelah aku baca kasus yang di Indonesia ini, aku tuh jadi penasaran, ada gak ya kasus lain yang serupa di mana pembunuhan tuh disiarkan atau gak sengaja tersiar di live atau di live streaming? Ternyata tuh ada guys sebelum ini. Salah satu yang mau aku bahas berikutnya itu terjadi di Thailand. Pada April 2017, sebuah tragedi memilukan terjadi di Phuket, Thailand, ketika Wutisan Wongtalai berusia 20 tahun membunuh putrinya yang berusia 11 tahun, Natali Triratana, sebelum mengakhiri hidupnya sendiri. Insiden ini disiarkan secara langsung melalui Facebook Live dan langsung mengejutkan dunia. Kejadian ini bermula setelah pertengkaran antara Wutisan dan pasangannya Jiranuh Trirat. By the way, kalau aku salah nyebut mohon maaf ya. Di mana Jiranuh Trirat ini berusia 21 tahun. Jiranuh diketahui sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang putra dari hubungan sebelumnya. Nah, setelah berpisah dengan suami sebelumnya, dia tuh menjalin hubungan selama beberapa tahun dengan Wutisan sebelum akhirnya memutuskan hidup bersama. Jiranuh dan Wutisan pun dikaruniai seorang putri yang berusia 11 bulan saat kejadian ini terjadi. Nah, setelah 1 tahun hidup bersama, Jiranuh merasa Wutisan tuh mulai menunjukkan sifat posesif dan cemburuan. Ia bahkan pernah berlaku kasar terhadap anak laki-laki Jiranuh meski dia tuh dikenal baik terhadap anak putrinya. Jiranuh juga mengaku bahwa suaminya itu memang sudah diketahui suka bersikap kasar dan pernah dipenjara selama 2 tahun sebelum mereka ini mulai berkencan. Nah, pada hari kejadian, Jiranuh mengaku kepada pihak kepolisian dia itu meninggalkan rumah pada pagi harinya pada saat Wutisan ini mengancam untuk membunuhnya. Dia mengatakan Wutisan tuh sempat mengecek HP-nya dan menuduhnya berselingkuh hingga akhirnya pertengkaran pun terjadi. Ketika dia kembali ke rumah, suami dan anaknya tidak ada di rumah. Ternyata saat itu Wutisan membawa putri mereka ke sebuah bangunan terlantar di dekat tempat tinggal mereka di Phuket. Dalam kondisi mental yang sedikit terganggu gitu ya, Wutisan menggantung bayi mereka sambil menyiarkan aksinya melalui Facebook Live. Lalu setelah itu dia menggantung dirinya sendiri. Video ini tuh sempat tersedia di Facebook selama hampir 24 jam dan disaksikan lebih dari 370.000 orang sebelum akhirnya dihapus oleh Facebook. Nah, di lain sisi, Jiranuh menemukan video live stream tersebut secara tidak sengaja saat mencari Wutisan dan putrinya bersama saudaranya. Karena kan tadi ketika dia pulang ke rumah, dia tidak menemukan anak dan si Wutisan nih ya. Nah, ketika dia melihat live stream itu, dia tuh segera melaporkannya kepada pihak berwenang dan pihak berwenang di sini polisi yang menerima laporan ini langsung menuju ke lokasi. Tapi ketika polisi tiba, Wutisan dan sang bayi sudah meninggal dunia. Investigasi mengungkap bahwa motif utama Wutisan adalah rasa cemburu dan ketakutan ditinggalkan oleh Jiranuh. Dan karena pelaku dari kejadian ini sudah meninggal, maka tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Jiranuh menyatakan bahwa meskipun ia sangat terpukul oleh kejadian ini, ia tidak menyalahkan Facebook atau pengguna yang membagikan video live stream tersebut. Karena ia tuh memahami bahwa orang-orang tuh membagikan video itu karena mereka merasa marah dan sedih atas apa yang terjadi kepada putrinya. Jiranuh Trirat juga mengatakan bahwa ia tidak menyangka Wutisan akan melakukan tindakan sejauh itu. Kasus kali ini menurutku benar-benar bikin sakit hati karena anak berusia 11 bulan yang harus jadi korban. Kenapa sih Wutisan itu nggak gantung diri sendiri aja? Karena kan dia yang stres kan sebenarnya, ya nggak sih? Gue tuh ngerasa kayak gak warasnya. Nah, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kasus terakhir yang tersiarkan di live streaming yang terjadi di Amerika Serikat.
Pada 1 April 2018 di Houston, Texas, terjadi insiden tragis yang melibatkan Devin Holmes, seorang pria berusia 26 tahun yang tertembak di kepala saat siaran langsung di Facebook Live. Saat itu, Devin sedang duduk di dalam mobil bersama Cassandra Demper berusia 25 tahun dan seorang pria lain bernama Cadillac Coleman di sebuah pom bensin. Nah, selama siaran langsung, sebuah pistol tuh terlihat ada di dalam mobil. Dalam video live stream tersebut, Cassandra terlihat mengambil pistol dan mulai memainkannya. Terlihat juga dia mengarahkan pistol tersebut ke kamera dan ke Devin, dan Devin tuh sempat terlihat khawatir dan mencoba menurunkan pistol tersebut sambil berkata, "Stop, you're making me nervous." Nah, jadi itu dia bilang, "Hentikan, kamu tuh membuat saya tuh gugup." Namun Cassandra tetap mengokam pistol dan berkata, "It ain't loaded, man." Pistol itu gak ada isi pelurunya, man. Nah, tapi tiba-tiba pistol tersebut meletus dan mengenai kepala Devin. Devin segera dilarikan ke rumah sakit Ben Taub dalam kondisi yang kritis, namun dia berhasil bertahan dan menjalani rehabilitasi yang intensif. Setelah insiden itu, Cassandra tertangkap basah mencoba membersihkan residu pistol dari tangannya yang menunjukkan upaya untuk menghilangkan bukti. Ia pun langsung ditangkap di lokasi kejadian atas tuduhan kelalaian yang mengakibatkan cedera serius dan merusak barang bukti. Berdasarkan hasil investigasi, Cassandra dianggap tidak sengaja, namun tetap dikategorikan sebagai tindakan kelalaian berat. Dalam persidangan, Devin tuh minta agar Cassandra menerima hukuman penjara karena Devin merasa telah tinggal di penjaranya sendiri sejak kejadian itu, di mana Devin tidak dapat berjalan, berpakaian, atau menggunakan kamar mandi sendiri. Selama sidang juga terungkap bahwa Cassandra menelpon 911 dan melaporkan bahwa Devin menembak dirinya sendiri. Dan baru di keesokan harinya, polisi melihat video live tersebut yang memperlihatkan Cassandra menarik pelatuknya. Lalu pada Desember 2019, Cassandra Demper dijatuhi hukuman 10 tahun penjara untuk dakwaan penyerangan berat dan 5 tahun untuk dakwaan merusak barang bukti yang dijalani secara bersamaan. Nah, ini artinya hukuman dari dua dakwaan dijalankan pada waktu yang sama, bukan secara berurutan. Jadi 5 tahun jalan, 10 tahun jalan. Yang berarti sebenarnya dia tuh hanya menjalani total 10 tahun penjara, bukan 15 tahun. Nah, ini adalah keputusan pengadilan yang sering dilakukan untuk efisiensi hukuman. Namun ternyata setelah hanya 6 bulan di penjara, Cassandra dibebaskan lebih awal melalui program shock probation. Dari yang aku cari tahu, shock probation ini adalah program hukum di mana seseorang yang sudah dijatuhi hukuman penjara hanya menjalani waktu singkat di penjara yang biasanya cuma beberapa bulan untuk memberikan efek kejut atau efek shock gitu. Jadi dia akan sadar akan konsekuensi serius dari tindakannya. Dan setelah itu mereka dibebaskan lebih awal dan menjalani sisa hukumannya di bawah pengawasan komunitas seperti masa percobaan gitu. Tujuannya itu sebenarnya untuk memberikan kesempatan rehabilitasi sambil tetap menjaga efek jera. Jadi dari kasus ini Cassandra mulai hukumannya pada 18 Desember 2019 dan dibebaskan pada 18 Juni tepat 6 bulan kemudian. Menurut catatan pengadilan, ketentuan masa percobaannya meliputi kunjungan ke pengawas masyarakat, tes narkoba dan alkohol, pembatasan perjalanan, dan 10.000 jam pelayanan masyarakat. Hakim juga memerintahkan agar ganti rugi sebesar 50.000 US dollar dibayarkan kepada Devin. Pihak keluarga Devin merasa hukuman tersebut tidak adil karena kehidupan Devin berubah 100%. Sedangkan pelaku sudah dalam tanda kutip bebas, bisa kembali bekerja dan menjalani hidup, sedangkan Devin harus berhenti kasarannya. Kalian paham maksudnya lah ya. Ibu Devin juga kecewa dengan keputusan juri dan dia mengatakan apabila anaknya hakim yang berada di posisi itu, apakah si hakim akan memberikan keputusan yang sama? Apakah akan memberikan hukuman cuma 6 bulan aja? Jadi ibunya tuh meragukan itu gitu loh. Nah, setelah insiden penembakan, Devin Holmes ini mengalami cedera serius di kepala yang mempengaruhi kemampuannya untuk bergerak dan berbicara. Selama beberapa bulan pertama, ia menjalani perawatan intensif dan terapi rehabilitasi untuk memulihkan fungsi-fungsi dasar tubuhnya. Pada Januari 2019, Devin mulai dapat berbicara kembali yang menandai kemajuan signifikan dalam proses pemilihannya. Meskipun demikian, ia masih menghadapi tantangan dalam mengembalikan kekuatan dan koordinasi, terutama di sisi kiri tubuhnya. Dan diketahui juga di tahun 2020, Devin masih belum bisa berjalan sehingga pihak keluarga harus selalu menemaninya. Devin terus menerima dukungan dari keluarga dan komunitasnya yang berperan penting dalam perjalanan pemulihannya. Nah, itu dia ketiga kasus mengerikan di mana detik-detik kematian seseorang tersiarkan secara live. Tragedi-tragedi yang aku ceritakan kali ini mengingatkan kita akan sisi gelap teknologi dan media sosial. Di satu sisi teknologi memudahkan kita untuk berbagi momen, tapi di sisi lain bisa jadi saksi bisu dari kekerasan dan tragedi yang tidak seharusnya terjadi. Nah, dari kasus-kasus yang telah kita bahas hari ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran penting tentang empati, pengendalian diri, dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, sekian video hari ini. Kalau ada info lain belum aku sampaikan bisa langsung tulis di kolom komentar, dan kalau ada request untuk next video bisa juga tulis di bawah ya, atau kalian juga bisa DM IG ku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.9. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa di subscribe biar Nay makin semangat bikin video. Sampai ketemu lagi minggu depan, bye bye.